sekarang kita masuk ke mitos atau fakta. Mitos atau fakta yang pertama, mitos atau fakta penyiangan bunga mempengaruhi ukuran buah yang dihasilkan. Fakta. Fakta. Karena tadi mungkin di sesi tanya jawab sudah saya sampaikan bahwa tanaman yang menghasilkan buahnya itu banyak sekali, maka ukuran buahnya kan akan kecil-kecil. Sehingga biasanya kalau tanaman itu menghasilkan terlalu banyak buah, kita perlu menyianginya. Jadi namanya fruit thinning, atau buahnya kita kurangi supaya tidak terlalu banyak, sehingga nanti harapannya buah yang tetap berada di tanaman itu menjadi ukurannya lebih besar. Oke, berarti fakta ya Bu ya, fakta. Kita masuk ke mitos atau fakta yang kedua. Mitos atau fakta yang kedua adalah mitos atau fakta penggunaan bibit unggul mempengaruhi buah yang dihasilkan. Fakta juga. Fakta. Ya, jadi bibit yang unggul itu dia kan memiliki sifat genetik atau karakter genetik yang memang sudah unggul. Jadi ketika dia digunakan, ditanam, dibudidayakan dengan teknik budidaya optimal, maka bisa dipastikan hasilnya akan bagus. Tetapi jika misalnya kita menggunakan bibit yang tidak diketahui asal-usulnya, atau bisa kita katakan tidak memiliki sifat unggul begitu ya, dengan budidaya yang optimal pun bisa jadi hasil dan kualitasnya belum tentu bagus. Oke, berarti itu fakta ya Bu ya. Fakta. Kita masuk ke mitos atau fakta yang terakhir nih teman-teman. Mitos atau fakta yang terakhir nih Bu. Mitos atau fakta bahwa penggunaan ZPT perangsang buah tidak berdampak negatif terhadap tanaman. Fakta. Fakta. Karena asalkan penggunaannya sesuai, terkait dengan dosis, konsentrasinya sesuai, waktunya sesuai, maka dia tidak akan berdampak negatif. Contohnya misalnya hormon giberelin. Tadi saya juga sudah jelaskan di sesi tanya jawab bahwa hormon giberelin ini ketika kita mau menginduksi bunga pada tanaman perlu dihambat, karena kan dia fungsinya untuk menghasilkan daun, tunas-tunas baru begitu ya, sehingga kalau terlalu banyak maka akan menghambat pertumbuhan bunga. Nah, tapi itu untuk di tanaman yang sudah dewasa, artinya yang sudah cukup umur begitu ya. Tetapi kalau di tanaman yang masih kecil, umurnya masih setahun gitu ya, untuk tanaman buah-buahan misalnya, ketika giberelinnya diinduksi justru dia akan menghambat, karena tanaman yang masih muda itu masih perlu untuk pertumbuhan vegetatifnya seperti daun-daun dan tunas-tunas baru. Oke, berarti fakta. Oke, semuanya kita udah sampai di akhir episode kita kali ini. Terima kasih banyak Bu Dika atas sharing-sharingnya hari ini. Jadi teman-teman di rumah nih semuanya bisa tahu rahasia sukses dalam merawat bunga dan mengembangkan buah. Jangan lupa follow sosial media Gokomodo dan pastinya jangan lupa like, subscribe YouTube Gokomodo Indonesia. Oh iya, kalau kalian punya pertanyaan atau ingin request topik seputar dunia agrikultur atau pertanian, tinggal komen aja ya di bawah sini. Oke, sampai jumpa di ladang cerdas selanjutnya. Dadah!